Ya senang banget aku udah nyampe di rumahnya Bu Eni karena aku sebagai netizen, sebagai ibu juga ya, karena di momen hari ibu itu yang aku bikin hati aku tersentuh gitu. Jadi ngelihat Tiko itu sangat luar biasa. Aku mengikuti dari awal, yang rumahnya kotor benar-benar dirapin, memang itu keajaiban dari yang di atas. Kalau dari atas yang sudah menyetujui, maka semuanya akan menolong gitu, Masya Allah. Teh, kamu tahu gak sih dengan ketulusan hati Tiko mengurus mamanya Ya itu, karena aku seorang ibu juga, jadi ngelihat Tiko itu, Masya Allah. Karena nggak semua anak seperti itu yang bisa ngurusin sampai 11 tahun, 12 atau 11 ya? 11. Ya 12 tahun, pokoknya kayak gitu. Dan aku juga senangnya karena di sini tuh berkat kreator-kreator lain di sini, jadi banyak banget yang bantu juga gitu. Terima kasih. Kita kalau melihat polemik yang terjadi sama Tiko itu bagaimana? Oh, kalau masalah-masalah itu aku nggak mau ikut campur karena masa lalu aku juga punya masa lalu, dan masa lalu adalah masa lalu. Jadi tetap aku mau lihat sisi baiknya dari Tiko dan dari Bu Ini. Kak, terakhir di rumah udah bersih atau gimana, Kak? Udah bersih banget, Masya Allah, tadi sampai lepas sepatu karena udah saking bersihnya. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih, Tante. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Aduh, terima kasih, Tante. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Aku ingin berbicara dengan Ibu terkait apa yang terjadi saat ini, Ibu. Iya. Tapi Iya. jangan panggil ibu dong, karena kakak ya, mbak ya. Oh iya, aku. Itu kan adik ngomong. Oh iya, aku. Ya berarti kakak ya, oke. Iya, Kak. Sebelumnya aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum papaku juga, karena memang beliau kan almarhum papaku juga di sini. Iya, benar. Aku tidak ada maksud menjelekkan pihak manapun, Kak, karena memang di sini aku tidak tahu apa-apa kebenaran ceritanya, namun aku menceritakan ke publik berdasarkan apa yang ku alami gitu. Maksudnya sepengetahuanku, tapi aku tidak tahu kebenarannya karena memang dulu kan aku masih kecil, jadi tidak tahu apapun. Yang kurasakan dari dulu seperti itu, ya mungkin kalau memang kebenarannya seperti yang sekarang ini kakak ceritakan, ya aku memang nggak tahu. Jadi aku mohon maaf banget sebesar-besarnya, dan mungkin kedepannya untuk cerita lisanan apapun yang nanti termunculkan di publik, aku akan jaga. Mohon maaf sebelumnya kalau sudah lancang ya. Iya, nggak apa-apa deh, karena memang di awal kan memang kamu nggak tahu. Iya. Pada saat itu juga masih kecil kan, Iya, jadi memang cita-cita yang beredar itu memang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita juga bingung, kenapa harus begini, cerita yang ada di mana-mana gitu. Iya, dan makanya ada Mbak Novi yang mau nengahin dan mau klarifikasi untuk semua kebenaran yang ada kan. Ya alhamdulillah bisa tersambung juga. Sebenarnya aku alhamdulillah juga karena ini jadi bisa tahu keberadaan keluarga ya. Iya. Karena udah udah selama ini kan emang aku tinggal berdua aja sama mama tanpa tahu kebenarannya, ya taunya aku dirawat sama mama sampai sekarang gitu. Karena jadi mungkin untuk saat ini aku malah kaget loh kalau memang tidak ada satu pun keluarga yang datang ke sana, itu malah kaget sendiri juga loh. Iya, gitu ya, jadi gitu. Sampai saat ini belum ada saudara atau siapapun yang nengok kondisi kami, aku dan mama di rumah gitu. Jadi saat ini mama kan dirawat di rumah sakit juga, emang dari awal kan kondisi mama juga kurang baik. Jadi mungkin kalaupun aku nanya cerita dari mama pun, mama kan kondisinya juga kurang sehat. Jadi aku mohon maklum sebelumnya. Alhamdulillah sudah sampai di kediamannya Tiko, dan saya bersama Pak RT dengan Pak siapa ini? Dengan Noves Haristeja. Panggilnya Pak? Noves. Pak Noves ya. Alhamdulillah bertemu dengan Pak Noves dan beliau sangat welcome menerima kami. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya, baru kali ini saya ke wilayah Wilayah sini ya. Dan alhamdulillah Bapak rupanya memang sudah mengetahui kisah perjalanan Tiko ini ya. Iya benar. Bahkan Bapak ikut membantu ketika Ibu Eni lagi diusahakan membuat KTP dan Bapak sempat kena caci maki. Iya betul. Dan tapi alhamdulillah berkat kesabaran Bapak juga dengan petugas yang buat KTP itu dari kelurahan dari ya. Alhamdulillah dia berhasil ya Berhasil. buat KTP. Udah punya kakak dan KTP. Nah, waktu itu
kenapa harus tetap dibuatkan EKTP Pak? Karena kan kalau untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah kita mesti punya EKTP. Oh, harus data Data, kependudukan iya, jelas ya? pendidikan mesti jelas. Kalau tidak EKTP kan tidak dicatat pendudukannya. Nah, iya, kalau betul. EKTP udah terbaru online, sehingga ketika dibuka siapa yang perlu bantuan, Ada pesini mungkin Pak Ya. biar lebih terang. itu memang bisa jadi kalau punya EKTP bisa ada bantuan dari pemerintah. Dan alhamdulillah setelah punya EKTP lebih baik Lebih baik kehidupannya. lagi, iya. Terutama juga buat Tiko. Tiko tadinya nggak punya EKTP kan belum 17 tahun. Ya. Ketika dia punya EKTP, dia bisa bikin SIM. Oh iya benar. Sehingga benar. dia bisa nyetir, ya kan? Kalau ada orang butuh bantuan nyopir, dia bisa nyopir. Tapi dia bisa memang nyupir. Bisa. Oh ya, saya dengar juga Bapak sebagai ketua RT di sini memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai Ya, keamanan. keamanan luar biasa ya. Betul. Karena waktu itu sebelum dia jadi keamanan, untuk menghidupi dia dan ibunya, kadang-kadang keliling minta sumbangan keluarga nih, warga sekitar, buat beli lilin. Karena kalau malam kan nggak ada lampu, gitu buat beli lilin. Atau dia menjual barang-barang dia yang ada. Masih ada. Yang Waktu itu masih ada ya. Sekarang kan kosong udah. ya, rumah. seperti misalnya gesper atau pot bunga. Nah, itu dijual untuk biaya Menyambung hidup. dia. Makanya ketika saya Mundur sedikit Pak, ada ya. mobil lewat. ketika saya dipercaya jadi pengurus RT, saya ajak Tiko untuk ayo Tiko bantu saya untuk menjaga lingkungan, tenaga keamanan sampai saat ini. Kalau menurut Bapak karakter Tiko ini seperti apa? Kan Bapak mengenal Tiko dari kecil ya? Ya, Berarti. memang pendiam, tapi dia juga pintar dan juga penurut. Jadi kalau apa yang saya suruh dijalankan. Sama sepertinya ketika juga saya disuruh ibunya, dia nurut tuh sama ibunya. Walaupun penuh caci maki. Iya, betul. Ketika dia jadi diminta untuk jadi kawan, dia minta izin dulu ibunya. Nah, ibunya nggak setuju. Dia nggak jadi kawan. Tapi beberapa hari kemudian dibutuh uang, ibunya menulis surat. Novel, saya pinjam uang, jaminannya Tiko jadi keamanan. Ya, alhamdulillah, emang Itu kesempatan. mungkin jalan Allah ya Pak ya? Benar, akhirnya Tiko jadi keamanan. Nah, ketika Tiko jadi keamanan, ya kan sudah punya EKTP, saya dibantu bikin SIM. Terus saya ada kesempatan sekolah. Sekarang Tiko masih sekolah, sekarang kelas 10. Pak, maaf Pak, ini kok tiba-tiba ramai ya? Jadi ini udah kayak jumlah fans sih. Iya, benar. Karena kebetulan ada artis muda Iya, yang datang. Oh, pemain final SMP. Iya. Kalau anak-anak muda ini tahunya dia ya. Kalau Bapak seusia Pak RT tahunya saya mungkin. Tahu, makanya saya tahu. Kalau Rizky saya tahu. Iya. Dulu saya host acara bedah rumah Pak. Iya, benar rumah ya. Jadi kalau menurut saya ini pribadi ya Pak, Iya, saya iya. kan baru kenal Tiko sekarang. Dari cara dia berbicara, cara menjawab pertanyaan, itu sangat dewasa ya. Dan tegas dan dia nggak rancu. Iya, nggak emosional, Emosional, tertata. tertata. Ya itu dia. Berarti kan mencerminkan bahwa dia memang pintar. Benar. Ini kan sekarang ibunya sedang dirawat. Iya. Kemudian observasi dari rumah sakit jiwa nanti hasilnya bagaimana itu? Apakah nanti akan tinggal di sana atau setelah observasi kembali ke sini Pak? Menurut informasi, kemungkinan kan perawatan itu antara 23 hari sampai 30 hari. Nanti setelah itu, menurut informasi dari Tiko juga ibunya akan pulang ke rumah. Nanti tinggal bersama kita lagi. Tinggal bersama lagi ya. Di Padang sekarang. Jadi gini Pak, saya kan ada klinik pengobatan ya di Ya. Kota Wisata Cibubur, Oh, tapi ya. khusus pengobatan gangguan non medis. Ya, Nah, saya udah ketemu Tiko kemarin di Trans TV. TV ya. Saya udah bicara kalau seandainya butuh bantuan pengobatan non medis, Tadi. insya Allah saya siap membantu. Nah, barangkali nanti kalau Bapak ketemu Tiko diingatkan lagi. Oh ya, siap. Kalau perlu Bapak boleh ikut. Nanti saya yang ngajak, mungkin saya yang bawa ke sana. Iya, Nanti saya nemenin. Siap. Memang saat ini memang Tiko perlu ada orang yang mendampingi. Ya, dan betul, Pak. mengarahkan, jangan sampai ada kesempatan yang orang lain yang Yang tidak bertanggung jawab ikut memanfaatkan. Ya, saya setuju Pak. Karena saya kebetulan pengurus RT dan juga membawahi dia sebagai keamanan ya.
dan dianggap juga sebagai orang tua lah. Iya betul betul. Saya mesti membimbing Tiko ke arah yang lebih baik. Saya berterima kasih kepada Bapak karena Sama-sama. Bapak sudah memberikan kesempatan kepada Tiko dan saya bersyukur gitu. Tiko di tangan orang-orang yang baik gitu. Di Alhamdulillah, lingkungan- alhamdulillah. lingkungan orang-orang baik gitu. Iya, memang yang utama kita memberikan terbaik buat Iya. kita dan mama. Siap. Pak, kita mau wawancara bersama tim yang lain Pak. Tuh ada input-input. Boleh ya Pak? Oke, terima kasih ya Pak. Nanti kita Salam sambung sehat lagi juga Pak. ya. Iya, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Eni. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temennya Eyang. Dan kita juga tidak, sampai sekarang kita juga tidak tahu keluarganya ini di mana. Jadi karena mungkin karena dari bayi sudah dipelihara, makanya sudah jadi anak sendiri gitu Mbak, gitu. Nanya-nanya Itu sebenarnya apa tuh maksud pernyataan itu? Sorry ya, kayak gue akhirnya jadi netizen yang suka nuduh-nuduh, yang suka berspekulasi. Tapi emang aneh, kenapa dia mesti ungkit-ungkit gitu? Ini kayaknya ada bau-baunya bahwa secara tidak langsung si cucunya bapaknya Tiko itu pengen bilang bahwa Tiko tidak berhak atas rumah itu. Tahu. Itu rumah ada di Jakarta. Rumah sepetak aja harganya bisa fantastis. Apalagi ini rumah mewah yang begitu gede dan punya nilai historis yang gara-gara viral ya. Jadi punya nilai jual lebih gitu. Kenapa? Maksudnya apa nih? Terus juga bilang Tiko menjelek-jelekan bapaknya. Sorry ya, sepenangkapan saya, sepenglihatan saya, sependengaran saya dari video-video yang beredar, dari wawancaranya di mana-mana gitu, Tiko sama sekali tidak pernah menjelekkan ayahnya loh. Dia selalu bilang kalau memang faktanya kan ayahnya pergi gitu. Terus juga dia bilang alasan bapaknya pergi dia nggak tahu. Terus orang tuanya bertengkar ribut juga dia nggak tahu. Ya kan, dia cuma menjelaskan gitu. Terus kalau dia nunjukin album foto, wajar lah, orang kan nanya yang mana bapakmu, ya udah dia kasih lihat gitu. Terus juga dengan foto-foto waktu dia masih kecil, rumah itu di masa lalu. Nggak ada pikiran yang gimana waktu itu ya. Kita sebagai penonton ya, kayak gitu, ya udah segitu aja, nggak menangkap gitu. Dan kalau ya pastilah ya, kalau misalnya mungkin gitu, jangan menjelekkan maksudnya mungkin ya ibunya Tiko itu, Ibu Eni, mungkin memang pernah salah menikah dengan pria yang sudah punya istri gitu. Tapi ya nggak salah juga, wong bapaknya yang mungkin tukang kawin. Maaf ya, saya nggak bermaksud ini mungkin gitu kan. Nah, itu kan kesalahan orang tuanya gitu kan. Dan kalaupun sekarang kan ibunya tuh udah sakit mental begitu ya, anggap aja dia udah menerima karmanya. Tapi Tiko, dia tuh nggak salah. Waktu ditinggal tuh umurnya baru 10-11 tahun. Ya kan, lu bayangin nggak? Sebagai anak kecil, lu harus ngurusin ibu lu yang sakit mental, yang nggak bisa ngapa-ngapain, dalam kondisi nggak punya uang, listrik di rumah kagak ada, air kagak ada. Lu bisa nggak hidup kayak gitu? Dia bisa bertahan sampai saat ini dalam kondisi waras, masih sayang sama orang tuanya, bisa ngurusin. Itu udah puji Tuhan, alhamdulillah banget. Coba kalau kita bisa nggak bertahan sampai ke sana, aduh nggak gila aja udah bagus, sumpah. Ungkapan menyentuh Tiko, beri tanggapan bijak meski disebut bukan anak kandung Ibu Eni. Baru-baru ini, Tiko menanggapi kabar soal dirinya disebut bukan anak kandung Ibu Eni dan ayahnya, Herman Muji Susanto. Pemuda 23 tahun yang viral mengurus ibunya, Eni, di rumah mewah terbengkalai beberapa waktu lalu, tak pedulikan hal tersebut. Fakta Tiko bukan anak kandung Ibu Eni atau hanya anak asuh tersebut diungkap keluarga ayahnya, Herman Muji. Mendapati perkataan tersebut, Tiko memberikan tanggapan bijak dengan memberikan ungkapan menyentuh. Lalu, seperti apakah tanggapan bijak Tiko tersebut? Sebelumnya, kisah Tiko mengurus Ibu Eni yang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah tanpa listrik dan air selama belasan tahun terus menjadi sorotan publik. Sebelumnya,
Tiko mengatakan bahwa dia dan ibunya ditinggal oleh ayahnya. Belakangan muncul pernyataan dari keluarga sang ayah, Herman Muji Susanto, membeberkan fakta bahwa Ibu Eni lah yang mengusir ayah Tiko dari rumah. Bahkan, Tiko juga disebut bukanlah anak kandung dari Ibu Eni dan ayahnya. Tiko rupanya menanggapi hal itu dengan bijak. Dia mengaku tidak peduli dengan status yang disebut sebagai anak adopsi. Tiko tidak mau ambil pusing apa kata orang tentang hubungan Tiko, ibu dan Pak Herman. Entah saya dipungut, lalu diadopsi, atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya, itu kan kata mereka, ungkap Tiko. Yang pasti, Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar, dan artinya Tiko anak mereka, dan mereka adalah orang tua Tiko. Setahu Tiko, Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah, dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka. Tiko, kamu bukan anak ibu dan ayah. Tidak pernah sama sekali. Malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang, sambungnya. Dirinya mengaku tetap menganggap Ibu Eni dan Pak Herman sebagai orang tuanya. Tiko tetap sayang kok sama mereka dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko. Bayangin dari bayi Tiko dirawat, dikasih makan, dibeliin baju, disekolahin, dan masih banyak lagi. Apa ada alasan Tiko tidak menganggap mereka orang tua Tiko? Kata Tiko. Tiko mengaku bahwa saat ini dirinya hanya fokus kepada kesembuhan sang ibu. Jadi, saya tidak fokus dengan kata-kata itu, karena itu bisa membuat Tiko menjadi putus asa ya kan? Sekarang Tiko fokus jaga ibu, ngerawat ibu, sebagaimana dulu ibu ngerawat Tiko dari bayi sampai Tiko besar. Nah, jadi sekarang giliran Tiko yang merawat dan bertanggung jawab pokoknya. Tiko tidak mau jauh dari ibu. Apalagi kehilangan ibu, pungkasnya. Rumah mewah Tiko dan Ibu Eni yang berada di Jalan Paron, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, telah dibersihkan. Aksi bersih-bersih rumah mewah tersebut dilakukan petugas gabungan dari relawan sejak Rabu, 4 Januari 2023 lalu. Pasca pembersihan, rencananya rumah Tiko akan kembali dipasangkan listrik dan air. Sementara itu, Tiko menegaskan tak ada sedikit pun terbesit di pikirannya untuk menjual rumah mewah yang selama ini ia tinggal bersama sang ibu. Meski dirinya selama ini hidup dalam kesulitan, bahkan sampai putus sekolah, dia tidak akan mau menjual rumah mewah milik orang tuanya. Tiko memiliki alasan kuat untuk tidak menjual rumah mewah yang digadang-gadang mencapai 15 miliar rupiah tersebut. Itu kan juga selain peninggalan orang tua ya, gimana ya nyebutnya? Emang mau dipertahankan aja gitu, kata Tiko. Secara tersirat, Tiko mengatakan tak sampai hati bila harus menjual rumah peninggalan ayahnya, Herman Muji Susanto, yang belakangan diketahui sudah meninggal dunia sejak tahun 2015 silam. Apalagi sejak lahir, Tiko merasa sudah tinggal di rumah mewah itu. Dari tahun 99 saya lahir di sini. Rumah ini kan selesai dibangun tahun 99, karena memang sejak saya masih kecil rumah ini ada, peninggalan papa, jadi memang saya rawat dari kecil. Makanya tetap saya tidak ada keinginan menjual atau apapun itu, ucapnya. Tiko juga memiliki harapan besar untuk tetap bisa tinggal di rumah peninggalan sang ayah dan akan terus merawat ibunya yang depresi. Saya tetap tinggal di sini bersama ibu, paling rencana ke depannya seperti itu, ucapnya. Pernyataan Tiko turut dialami Hendra, pengurus RT setempat. Hendra juga mengatakan, Tiko dari dulu tak ada niatan untuk menjual rumah mewahnya. Tiko menyatakan tidak akan menjual rumah itu karena dia ahli waris yang kuat. Seperti itu, ucapnya. Hendra berujar, Tiko yang seorang anak tinggal selama ini dengan setia merawat Ibu Eni, meski ibunya tersebut mengalami depresi. Tiko anak tunggal, dia kelahiran tahun 99, jadi dia usianya lebih kurang 23 tahun, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?